Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada mahasiswa semuanya. Kita kembali dalam pembahasan mengenai penyusunan RPP dan penilaian praktik untuk pembelajaran role playing. Pembelajaran role playing ini seperti yang pada materi sebelumnya itu perlu perencanaan yang baik agar pelaksanaan role playing ini dapat menghasilkan suatu pembelajaran yang maksimal. Penyusunan RPP, Anda semua bisa menggunakan RPP dengan satu lembar atau pada RPP yang sebelumnya pada kurikulum 2013. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu mampu menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan format standar yang telah ditetapkan oleh kurikulum dengan menggunakan strategi pembelajaran role playing. Nah, kita akan melanjutkan bahwa desain pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran role playing ini, ya. Pertama, mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan, tentunya ya, mempersiapkan perangkat apa aja yang dibutuhkan. Kemudian guru menentukan media yang akan digunakan, itu juga sangat mendukung ya dalam pelaksanaan role playing. Kemudian yang ketiga itu adalah guru mendesain media yang tepat untuk dimasukkan dalam rencana pembelajaran atau RPP-nya. Kemudian yang keempat itu adalah proses desain pembelajaran, pemilihan materi, model, media, dan evaluasi. Itu sangat penting seperti yang sudah dipaparkan pada materi sebelumnya, karena dalam langkah-langkah untuk role playing itu harus sampai pada tahap evaluasi pada peserta didiknya gitu ya. Kemudian penilaian yang dilakukan dalam role playing ini itu harus menyeluruh, yaitu mencakup aspek dari psikomotorik dan sikap atau afektif gitu ya. Nah, penilaian afektif adalah penilaian terhadap reaksi seseorang atau peserta didik tentang suatu objek yang telah diuraikan bahwa yang terkait dengan kecenderungan seorang dalam merespon suatu subjek atau objek ya, seperti itu. Jadi materi yang bisa memunculkan respon dari peserta didik itu materi mengenai apa gitu ya, gitu, seperti itu. Nah, kemudian sikap juga diartikan sebagai ekspresi dari nilai atau pandangan hidup yang dimiliki dari peserta didik. Sikap dan sikap itu dapat dibentuk terjadi atas perilaku atau tindakan yang diinginkan. Jadi dengan role playing penilaiannya itu dirancang di dalam RPP-nya, disusun sebuah langkah pembelajaran di mana peserta didik itu mampu menunjukkan sikap atau perilakunya yang nyata gitu ya. Jadi memang harus secara detail di dalam langkah-langkah kegiatan inti pembelajarannya disusun gitu ya. Kemudian kita pahami kembali bahwa komponen afektif ini berkaitan juga dengan perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaian terhadap suatu objek atau suatu objek gitu ya. Jadi perasaan di sini berarti di dalam langkah-langkah pembelajaran yang akan dipaparkan di dalam RPP itu juga harus lebih detail dimunculkan. Biasanya guru menyajikan gitu ya, atau memperdengarkan sebuah pembacaan puisi gitu ya, seperti itu. Nah, itu berarti ada komponen di mana situ ada komponen yang diharapkan siswa mampu menunjukkan kompetensi afektifnya, yaitu melalui perasaannya. Jadi di dalam itu harus muncul gitu ya di dalam rancangan pembelajaran RPP ketika menggunakan role playing, seperti itu ya. Nah, kemudian
Untuk penilaiannya seperti apa ketika guru sudah tadi merincikan di dalam langkah-langkah pembelajarannya dengan stimulus agar sikap afektifnya itu muncul. Nah, penilaiannya nanti yaitu melalui penilaian pengamatan ya terhadap afektifnya gitu ya. Jadi komponennya ini bisa dengan menggunakan format penilaian kinerja atau bisa juga menggunakan angket gitu ya, seperti itu. Nah, penilaian afektif ini juga perlu diketahui seperti yang tergambar atau tercantum dalam standar kompetensi lulusan, yaitu pada Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan ya. Itu meliputi apa saja? Yang pertama, bahwa ketika guru ingin menjabarkan atau merincikan kegiatan yang bisa memunculkan afektifnya, itu meliputi itu memiliki yang pertama gitu ya, itu memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Nah, tentunya bagaimana tuh ketika merincikan langkah-langkah di dalam kegiatan inti pembelajaran, selain afektif tadi kan misalnya guru memperdengarkan pembacaan puisi. Nah, tentunya ketika kita ingin dikaitkan dengan memiliki keimanan dan ketakwaan, kita bisa memilih puisi yang memang bertema religius gitu ya. Selain puisi juga bisa misalnya dengan cerpen atau dengan putaran film dokumenter seperti itu ya. Jadi harus ada muncul dikaitkan sesuai dengan Permendiknas itu adalah memiliki keimanan dan ketakwaan ya. Kemudian menunjukkan sikap percaya diri dan tanggung jawab. Nah, ini tentunya komponen puisi. Kalau tadi ya puisinya itu berarti selain bertemanya religius juga menggambarkan inti dari puisi tersebut adalah dapat membangkitkan suatu rasa percaya diri gitu ya, rasa percaya diri atau suatu gambaran seseorang yang bisa menjadi contoh yang bisa bisa diteladani oleh siswa gitu ya. Tentunya memang di sini kembali lagi kepada tadi konsep yang pada materi sebelumnya, kekreativitasan guru dalam menentukan media atau alat perangkat lainnya yang memang bisa mendukung dan bisa mencapai apa yang diinginkan oleh kurikulum gitu ya, seperti itu. Biasanya kan memang kalau dalam bahasa Indonesia itu banyak puisi-puisi yang memang menggambarkan suatu gambaran kisah kehidupan gitu, itu biasanya tokoh yang akan dimunculkan gambaran satu fenomena gitu ya. Jadi itu akan lebih mudah gitu ya, seperti itu. Tinggal bagaimana memilihnya, memilih teks puisi mana yang lebih tepat. Kemudian ketika memang setelah memiliki keimanan, kemudian menunjukkan sikap percaya diri, kemudian yang ketiga itu adalah menunjukkan sikap kompetitif dan sportif dalam mendapatkan hasil. Nah, di sini tentunya bisa dimunculkan dalam langkah pembelajaran itu setelah diperdengarkan, guru bisa memberikan suatu langkah berikutnya di dalam role playing itu adalah memberikan suatu teknik. Misalnya guru telah mempersiapkan judul-judul puisi apa saja yang akan diperankan oleh peserta didik, misalnya dengan dibuat, kemudian nanti siswa memilih gitu ya, nanti siswa mendapatkan bagian yang puisi yang mana, kemudian nanti siswa masing-masing untuk membacakan puisinya. Nanti kemudian di langkah berikutnya siswa bisa yang terbaik itu bisa diberikan suatu penghargaan atau apresiasi oleh gurunya. Nah, di situ sudah muncul secara tersirat itu adalah menunjukkan sikap kompetitifnya. Kemudian yang keempat, tentunya berdasarkan Permendiknas ini adalah menganalisis sikap positif terhadap penekanan hukum, peradilan nasional, dan tindakan anti korupsi. Nah, tentunya di sini memang perlu memahami lebih
ini ya, lebih detail bagian mana yang bisa diambil ketika ingin mendesain langkah-langkah pembelajaran yang menganalisis sikap positif. Nah, tentunya banyak puisi-puisi yang bisa kita ambil, yang kita bisa pilih untuk bisa kita telusuri apakah puisi teks tersebut itu bisa memenuhi 4 komponen yang diharapkan oleh Permendiknas ini. Nah, kalau tadi misalnya kita kembali lagi kepada langkah pembelajaran yang dibuat oleh guru, siswa diminta untuk membacakan puisi ya yang telah ditentukan oleh guru. Kemudian siswa bisa dalam langkah berikutnya adalah membuat puisi hasil karya sendiri. Namun guru memberikan batasan bahwa puisi tersebut tidak boleh ya menggunakan kata-kata yang tidak baik gitu ya, tapi harus memunculkan suatu keadaan, fenomena atau perilaku individu yang bisa menjadi contoh. Seperti itu bisa diarahkan ke arah yang fenomena atau secara ekstrinsiknya itu nantinya bisa pembaca lain itu bisa mengambil nilai positif dengan mudah gitu ya, seperti itu. Nah, ini kembali lagi kepada bagaimana kita merincikan langkah-langkah yang kita akan susun di dalam RPP. Jadi memang perlu kreativitas dan analisis seorang guru ya. Jadi dibilang memang tidak mudah juga gitu ya, seperti itu. Karena kita berhadapan dengan suatu poin-poin yang diharapkan oleh kurikulum gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian evaluasi kalau dalam berikutnya adalah mengevaluasi sikap berpolitik dan masyarakat madani. Ini menurut lanjutannya menurut Permendiknas tersebut ya. Mengevaluasi sikap berpolitik dan masyarakat madani. Nah, tentunya di dalam langkah-langkah pembelajaran ya tidak mesti harus semuanya muncul ya sesuai dengan diharapkan oleh kurikulum maupun dari peraturan Permendiknasnya gitu ya. Yang penting bahwa di dalam inti yang ada dalam pembelajaran minimal 1 atau 2 komponen bisa muncul ketika kita ingin merincikan langkah-langkah pembelajaran gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah afektif, tentunya kalau tadi kan melihat dari sisi afektifnya ya, langkah-langkah yang dirincikan sudah memenuhi langkah-langkah afektif dari peserta didik. Nah, selanjutnya dalam role playing ini harus juga memunculkan psikomotoriknya. Nah, penilaian psikomotorik atau hasil belajar keterampilan dari role playing ini dapat diukur melalui apa? Yang pertama itu adalah pengamatan langsung ya. Pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi bisa cara kita ingin menyorot dari keterampilannya apa nih sesuai dengan materi yang akan dilaksanakan ya. Jadi memang karena memang guru perlu mengamati bukan hanya satu siswa tapi beberapa siswa yang ada di kelas, perlu mempunyai acuan apa sih psikomotorik yang ingin kita sorot gitu ya, agar lebih memudahkan guru melakukan suatu penilaian. Yang kedua itu adalah sesuai dengan mengikuti pembelajaran, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan memberikan tes ya kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikapnya gitu ya, seperti itu. Jadi setelah melihat hasil secara keterampilannya juga secara individu gitu ya, perlu diingat. Jadi setelah mereka memberikan suatu pekerjaan atau suatu hal yang harus dikerjakan secara berkelompok, mereka secara individu juga harus diukur ya. Kemudian yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan selesai itu perlu juga diajak keluar suatu waktu gitu ya, ketika memang ada waktu itu untuk bisa melihat, mensinkronkan dengan keadaan situasi yang ada di luar yang sebenarnya itu seperti apa. Itu jika memungkinkan gitu ya. Kemudian penilaiannya ini kemudian dapat selain dapat diukur juga dengan melalui alat tes, jenis tes secara terstruktur ya. Ini juga
tadi mengenai pengamatan langsung, kemudian memberikan tes secara individu, kemudian mengajak mengetes gitu ya, siswa diajak ke lingkungannya yang relevan. Kemudian yang keempat itu adalah menggunakan alat atau format sikap kerja, itu biasa berupa angket gitu ya, itu juga harus disiapkan. Jadi memang banyak sekali, karena memang ketika menerapkan role playing ini membutuhkan berapa pertemuan. Biasanya tidak cukup hanya satu pertemuan, tapi bisa 2 atau 3 pertemuan gitu ya. Kemudian penilaian hasil kerja ini setelah diperoleh datanya, ya tentunya guru harus menganalisis dari satu pekerjaan, menyusun untuk menyusun urutan-urutan apa yang harus dilakukan pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah mengukur kecepatan mengerjakan tugas gitu ya. Tadi kan itu juga menjadi salah satu komponen ya di dalam satu proses pembelajaran role playing. Itu juga salah satu yang bisa dilihat bahwa itu adalah penilaian yang bisa kita ukur dari psikomotoriknya ya. Kecepatan kelompok, entah itu kecepatan dari peserta didik secara individual, itu juga salah satu penilaian psikomotorik. Kemudian kemampuan membaca gambar atau simbol. Nah, ini juga salah satu komponen yang bisa disorot oleh guru ketika guru melihat memberikan di dalam pembelajaran role playing ini dengan media gambar ya, mengambil satu sisi gitu ya. Itu juga udah salah satu bentuk kita bisa menilai psikomotorik peserta didiknya. Nah itu terus kemudian bisa merespon dari gambar tersebut, kemudian menganalisis, membandingkan, itu juga sudah tahap yang lebih maksimal ketika kita ingin melihat melihat kemampuan psikomotorik dari peserta didiknya ya. Jadi memang media kalau kita ingin melihat memfokuskannya pada psikomotorik ya, dan menggabungannya dengan afektif ya, berarti kalau di afektif itu misalnya dengan menggunakan media audiovisual, nah kalau psikomotoriknya bisa dengan menggunakan media gambar gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk mendesain pembelajaran di RPP dengan role playing ini bisa memuat beberapa metode di dalamnya dan menggunakan media yang beragam juga. Jadi tidak cukup dengan satu media, tapi harus dengan media yang banyak, tapi banyak tersebut harus juga efektif, karena kan kita tujuannya adalah bagaimana tadi memunculkan secara keseluruhan dari afektif dan psikomotoriknya, dan tentunya di dalam penilaian individunya itu adalah secara kognitifnya, apakah siswa sudah paham gitu ya, paham secara berkelompok interaksinya, dan secara individunya dia benar-benar paham atau tidak, seperti itu. Baik, itu yang dapat menjadi gambaran ketika kita ingin menyusun kegiatan pembelajaran yang akan dituangkan dalam RPP dengan menggunakan model role playing ini. Terima kasih, kita bertemu kembali pada materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.